Lepas tengah hari, Kolonel Infanteri Sarwo Edi, Mayor Infanteri Gunawan Wibisono, Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang, dan Komodor Udara Dewanto bertolak ke Bogor naik helikopter kepresidenan. Sebelum helikopter tinggal landas, Sarwo Edi berbisik kepada C.I. Santosa, "Jika sampai pukul 17 saya belum kembali dari Bogor, kamu saya beri wewenang mengambil tindakan balasan." "Siap, Komandan," jawab C.I. Santosa. Perintah lisan Sarwo Edi kepada C.I. Santosa bisa dipahami, sebab masa itu suasana masih belum menentu. Siapa kawan dan siapa lawan belum bisa diketahui dengan jelas. Tetapi selain itu, sekaligus menunjukkan minimnya peralatan komunikasi yang dimiliki ABRI. Menurut Sarwo Edi, "Kalau waktu itu kami sudah punya walkie-talkie seperti Cakra Birawa, saya tidak usah harus repot ke Bogor, hanya untuk menyampaikan laporan." Dengan demikian menjadi jelas mengapa bantuan pertama yang diberikan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta setelah peristiwa G30S meletus adalah peralatan komunikasi yang memang sangat diperlukan. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Pemerintah RI tetap bermaksud baik. Jawa Barat tetap wilayah RI. Di Istana Bogor, Kolonel Sarwo Edi tidak menemukan Jenderal Soeharto karena yang bersangkutan masih belum datang. Tetapi dia malah bertemu Presiden Soekarno yang mengatakan peristiwa penculikan para jenderal tidak lebih dari percikan riak kecil dari sebuah ombak di tengah lautan luas. Menanggapi permintaan Sarwo Edi mengenai penyesalan insiden tembak-menembak antara RPKAD dan Benteng Riders di Halim, Presiden menulis surat ditujukan kepada Jenderal Suparjo. Mengapa Suparjo? Sebab dalam pandangan Presiden, Suparjo adalah pimpinan G30S. Apalagi selama itu di antara anggota komplotannya hanya Suparjo lah yang selalu melakukan komunikasi langsung dengan Presiden. Surat tulisan tangan tersebut berisi dua hal. Pertama, Batalion 454 harus menghindari pertumpahan darah. Kedua, untuk itu mereka harus dikonsinyir. Surat dibawa Komodor Dewanto yang terbang kembali ke Halim bersama Sarwo Edi dan Gunawan Wibisono. Sri Mulyono tetap tinggal di Bogor untuk mengikuti rapat dengan Presiden yang saat itu masih harus menunggu kedatangan Jenderal Soeharto. Menurut Gunawan Wibisono, selama penerbangan saya melihat Pak Sarwo duduk dengan sangat gelisah. Beliau berkali-kali melihat jam, mungkin karena beliau sudah terlanjur menentukan deadline pukul 17. Sebab jika batas waktu tersebut lewat, entah apa jadinya dengan Halim. Sudah pasti akan dihancurkan anak buah Mayor C.I. Santosa. Pada sisi lain, Kolonel Sarwo Edi mungkin merasa menyesal tidak bisa bertemu Jenderal Soeharto di Bogor dengan naik Panzer Saracen. Dia kemudian menunggu kembalinya Soeharto di Simpang 3 dekat Halim. Ali Mortopo mengenang suasananya. Waktu itu sudah larut malam. Pak Harto tiba-tiba saja menyenggol lengan saya sambil berbisik, "Lihat, Sarwo sekarang malahan naik Panzer." Waktu itu kami naik jeep dengan satu jeep pengawal. Soeharto menghentikan kendaraannya. Sarwo Edi kemudian menyampaikan laporan mengenai insiden di Halim dan seluruh kegiatannya sejak Jumat malam ketika melaksanakan semua perintah Soeharto. Begitu laporan selesai, langsung Soeharto berkata, "Malam itu juga seluruh pasukan RPKAD harus kau tarik dari Halim. Selain itu, cari terus di mana jenderal-jenderal kita."